Apa yang lu lihat di video ini adalah sebuah iPhone ya kan, sebuah produk Apple keroak dan ya lu bisa lihat ada dua kotak. Jadi di video kali ini gue bakal sedikit ngeracunin lu buat nge-review, bukan nge-review ya, kayak lebih basa-basi ringan aja mengenai dua produk Apple keroak yang lagi lu lihat ini. Dan kedua produk Apple keroak ini harganya sudah makin terjun bebas parah sih. Harga terjun bebas itu parah. Kalau kita lihat di tahun kemarin penjualan tahun 2020, 2019, 2020 itu masih ada yang jual iPhone 7 itu di harga 3 juta menuju 4 juta. Berarti sekarang harganya udah ada yang jual 2 jutaan, udah turun 1 jutaan untuk iPhone 7. Untuk iPhone 8 turun sekitar 2 jutaan. Harganya turun 2 jutaan. Tahun kemarin itu masih ada yang jual sekitar 5 juta menuju 6 juta. Sekarang ada yang jual sekitar 3 jutaan ke 4 juta kurang. Jadi turunnya sekitar 2 jutaan. Gila kan? Udah mulai nggak ada harganya nih kedua HP. Nggak, bercanda. Sorry bos, sorry, peace. Tapi kalau mau head comment silahkan sih taruh aja di kolom komentar head commentnya. Siapa tahu bisa gue posting gitu ya kan buat promo video gue lagi. Anjay. Dan kalau lu lihat yang ada di iPhone 7 ini, apa sih benefit yang lu dapetin kalau lu beli iPhone 7 di tahun 2021? Sebenarnya gue ngomongin soal begini-beginian tuh udah kayak berbuih, cu. Tapi kalau lu tanya ke gue dan dikomparasi, karena gue yakin nih, sebagian dari lu pade di luar sana bimbang gitu. Udah ada nih duitnya buat beli iPhone 7, tapi kayak kentang banget ya kan. Kentang banget nih gue, kayak gue nungguin sikit lagi gitu kan, atau nyuri dikit lagi uang tuh bisa dapat ke iPhone 8 ya kan. Tinggal jaga lilin sikit-sikit. Tapi enggak, serius. Kalau lo beli iPhone 7 itu ada beberapa hal yang gak lo dapetin di iPhone yang lebih baru. Nah, contohnya iPhone 7 itu durability jauh lebih baik ketimbang iPhone generasi terbaru sekarang, karena sekarang itu udah pada menggunakan kaca. Jadi kalau lo yang jorok pakai seni jatuhin HP, ya gue rasa sih ya tanggung lah. Kalau nggak butuh-butuh amat performa, kualitas kamera iPhone 7 masih rekomendasi banget. Dan selebihnya iPhone yang lagi lu lihat ini isi paketnya sama semua, nggak ada perbedaan isi packagingnya. Tapi kalau lu tanya apa yang ngebedain, ya ngebedain dari si HP sendiri. Sama-sama dapat earphone-nya sama ala-ala begitu dan sama-sama dapat kabel 1 meter. Sama-sama dapat adaptor charging 5 watt yang ngeselin banget. Di tahun 2021 lu ngecas lama, ya kan, lu cukur bulu kaki sampai full numbuh lagi tuh, udah cukur bulu kaki lu udah numbuh lagi gitu. Tapi untuk iPhone 8 tidak terjadi karena lu bisa lah sikit-sikit minjam sikit-sikit tahan malu gitu ke teman lu yang pakai Android yang udah fast charging, pinjam chargerannya buat ngecas lebih cepet di iPhone 8 lu. Tapi kalau buat iPhone 7 ngecasnya masih lemot banget dah, sumpah. Dan terlepas dari masalah chargeran untuk kualitas baterai kayak 11-12 sih. Cuman ngebedain yang satu masih berapa persen baterai health-nya, yang satu berapa persen baterai health-nya. Karena Yamaha yang ada di iPhone 7 dengan iPhone 8 itu sebenarnya udah nggak bisa dikalkulasi secara terperinci. Mengingat umur di antara kedua HP ini udah cukup berumur, jadi kayak bervariatif. Ada yang satu baterai health cuma 7%, ada yang satu baterai health cuma 60%, ada yang 80%. Tapi agak repot sih buat masalah awetan mana, ya 11-12 lah kalau lo tanya ke gue. Dan soal desain ini balik lagi ke selera masing-masing. Kalau lo suruh ke gue lebih suka yang mana? Gue jelas lebih suka desain yang ada di iPhone 8 karena kayak lebih kelihatan lebih gimana gitu. Belakangnya kaca udah ala-ala modern zaman sekarang. Tapi kalau ditanya soal durability, gue lebih suka iPhone 7. Jujur gue adalah salah satu tipe orang yang cukup sering ngejatuhin HP. HP gue sering jatuh dan lebih parah lagi gue salah satu tipikal orang yang jarang menggunakan case. Dan kalau gue pakai iPhone yang belakangnya kaca-kaca, retak punya itu kalau jatuh. Dan iPhone 7, gue sekarang masih pakai iPhone 7. Gue pakai iPhone 7, iPhone 12 mini dan 12 Pro. iPhone 7 itu jatuh udah 2 kali. Kalau seandainya yang jatuh itu belakangnya kaca, gue yakin udah ada yang retak. Dan kalau masalah durability, gue lebih rekomendasi lo buat milih iPhone 7. Tapi kalau lo butuh banget performa yang jauh lebih baik, iPhone 8 lah. Nah, yang ada di iPhone 7 ini, apa sih yang bakal lo rasain jengkel ya? Khusus di iPhone 7 ya, gue cerita di iPhone 7. Kalau lo beli iPhone 7 dan lo adalah tipikal orang yang karakternya tuh suka main game sebelum tidur atau lagi gabut dalam kerjaan lo main game, dan mengingat baterai iPhone 7 ini emangnya kecil, apalagi lo bukan upgrade ya, kayak mencoba murtad dari Android ke iPhone. Jelas Android itu emangnya jauh lebih besar-besar dibandingkan iPhone 7. Lu bakal yang namanya dimana ada masa atau fase lu main game sambil ngecas, dan don't try. Itu adalah salah satu momen yang ngeselin banget. Jadi iPhone 7 itu kalau lu main game sambil ngecas, panas, udah kayak setrikaan. Bahkan lebih panas dari setrika kalau gue boleh bilang, enggak. Tapi serius,
Kesel gue kalau ngomongin iPhone 7 ngecas sambil main game nggak ada obat panas ya. Kadang gue pakai buat main game aja panasnya juga nggak ada obat sih. Jadi kalau buat kenyamanan jelas pilihannya iPhone 8. Tapi balik lagi ke lu rezeki lu ya cukupnya di mana, nyanggupinnya di mana. Tapi kalau seandainya nggak butuh-butuh amat yang performa bagus, nggak butuh-butuh amat lu tipikal orang yang pemakaiannya so-so simple kayak cuman kerjaan tipis-tipis lihat chat buka email, ya iPhone 7 still the best lah, masih nggak ada obat, masih overkill buat kerjaan-kerjaan sepele seperti itu. Tapi kalau lu kayak ala-ala konten kreator, kayak bentar-bentar lu ngedit foto, terus lu suka ya namanya ngedit video, meskipun lu bukan kerjaannya videographer atau fotografer, tapi lu suka banget dalam hal editing, atau lu suka banget game, iPhone 8 pilihannya, bukan iPhone 7. Kenapa ya iPhone 8? Pertama, chipsetnya jauh lebih baru, kedua umur mesinnya jauh lebih pendek, jam pakai masih nggak setinggi iPhone 7, dan yang ketiga support kameranya jauh lebih baik. Jadi lo lebih berkreasi lebih luas lagi untuk yang suka videographer sama fotografer. Dan ya nggak, meskipun nggak ada hubungannya lo punya kamera punya lensa, tapi sometimes lo pakai HP buat foto ya kan. Jadi bisa explore jauh lebih tinggi lah, jauh lebih luas lah. Tapi yang ada di iPhone 7 sebenarnya masih bisa sih dipakai buat ngerekam-ngerekam unyu-unyu bagus-bagus, tapi agak repot. Lu harus modal dikit, lu harus ya pandai-pandai lah nata cahaya yang ada di sekitar ruangan. Ngomongin soal iPhone 7, apakah masih enak banget dipakai di tahun 2021? Kebetulan gue nyoba pakai ini HP cukup lama, berminggu-minggu, dan gue ngerasain HP ini tuh enak, enjoy. Enjoy gue makainya. Cuman ada satu kendala yang kayak gue bilang tadi di awal. Gue kalau mainin HP ini sambil ngecas, gila, nggak ada obat cuy. Emang salah sih, ya namanya ngecas ya ngecas aja, main HP aja. Cuman mengingat iPhone ini baterainya kecil, jadi kadang gue mainin tuh tiba-tiba udah lowbat dan harus sambil ngecas dan itu gila banget. Gue nggak ngerasa nyaman banget, nggak nyaman parah sih. Gue harus ngomong jujur sini, ketika gue pakai iPhone 7 dan sambil ngecas produk iPhone 7 tuh kayak kelihatan kesel banget, kayak pengen gimana gitu. Nah beda cerita nih, kalau iPhone 8 nih gue hidupin dulu iPhone 8 ya. Tarat, anjay, LCD-nya original pisan kan. By the way, kalau lo pengen nggak repot, nggak usah repot-repot nyari iPhone yang ya buat lo nyari iPhone 8 ke atas atau iPhone 7, 8, nggak usah repot-repot. Gue jual, linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Anjay, jaminan LCD ori. Kalau LCD ori lo bisa lemparin lagi ke gue, bisa balikin. Jadi yang buat gak mau repot, cek aja linknya. Gue ada tuh stok iPhone 8. Kalau masih ada, coba cek aja dulu linknya. Sumpah maksa banget gue. Nggak jujur. Kalau lo beli iPhone 8, banyak banget benefit yang bisa lo dapetin. Kayak gue bilang di awal tadi, lo masih bisa ngerasain produk flagshipnya Apple pada saat lo beli iPhone 8 di tahun 2021. Dan gue yakin update software juga masih jauh lebih jauh daripada si iPhone 7. Mengingat performa iPhone 7 dikit-dikit panas, dikit-dikit panas, dikit-dikit panas. Kekurangan yang ada di iPhone 8 ini, untuk performa masih overkill. Semuanya masih overkill menurut gue. Kekurangan cuma satu di baterai. Tapi itu semua wajar karena lu bisa dapetin produk flagshipnya, rasa flagship Apple dengan harga cuma 3 jutaan aja. Bahkan ada yang jual di bawah 3 juta sih, murah banget. Tapi ya minus mungkin, atau apa gitu. Jadi kesimpulannya pilih iPhone 7 atau iPhone 8, kalau lu nanya ke gue, baik dalam segala hal, segala sisi, dan jauh lebih baik ya jelas yang terbaru jauh lebih baik lah. Tapi balik lagi ke lu nya, lu lebih suka yang mana dan lu butuh yang mana. Tapi gue saranin kalau lu beli iPhone pengen dijadiin bukan buat daily driver, handphone kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, handphone kesekian, bukan handphone utama. iPhone 7 masih overkill kok menurut gue. Serius, masih overkill dan masih bisa banget lu pakai. Dan sebenarnya kalau lu suruh pilih, lu tanya ke gue pilih mana, gue sih sebenarnya jauh lebih milih iPhone 7 karena desainnya tuh unibody gitu, enak dilihat sih, nggak kaca-kaca gitu, nggak gampang retak dan lain hal lainnya. Mengingat kalau lo tahu, lo pasti sering orang bilang kayak belakang kaca nggak wireless charging. Menurut gue ya, wireless charging di tahun 2021 tuh masih ampas, masih sampah banget ya kan. Lengket-lengketin ya kan, tinggal tap-tap aja. Tapi pada kenyataan di lapangan ya, lu kalau pakai wireless charging, HP lo panas, ngecasnya lemot. Jadi menurut gue di tahun 2021 ini kehadiran yang wireless charging itu menurut gue masih sebatas kayak pelengkap aja, kayak ya embel-embel gimmick-gimmick plus-plus dan lain-lain hal lah ya. Karena jujur wireless charging itu kalau lu pakai di tahun 2021 pada saat tahun ini lu beli, itu masih nggak guna men, masih cepatan ngecas pakai kabel, seriusan.